video saya kali ini saya peruntukkan bagi orang tua yang punya anak intuiting ya. Kebetulan ini ada pertanyaan bagaimana mendisiplinkan waktu untuk anak intuiting karena anak intuiting ini ya sukanya ya seenaknya sendiri ya, tidak mau diatur ya, buat aturan sendiri, tidak suka mentaati gurunya ya, suka melanggar gitu ya, dan juga suka yang aneh-aneh ya. Maka ini ada dua tips untuk pola asuh anak intuiting. Yang pertama adalah diberi kalimat yang inspiratif ya, kalimat panjang yang inspiratif yang mengandung tiga hal. Yang pertama adalah mengandung tantangan, kemudian mengandung masa depan, dan yang ketiga adalah mengandung hikmah. Memang kalau yang belum terbiasa agak sulit, tapi nanti setelah terbiasa dicoba terus, insya Allah lama-lama kan bisa. Saya akan beri contoh dua kalimat inspiratif yang pernah saya berikan pada klien. Yang pertama, ada seorang bapak thinking punya anak intuiting. Ya, anaknya itu malas belajar, ya, masih kelas 6 SD ya, perempuan ya. Tiap hari hanya cuma desain pakaian, desain rumah ya, membuat hiasan dinding gitu ya. Ya, kegiatannya sepanjang hari itu. Kalau suruh belajar rajin dia nggak mau. Suatu ketika tiba-tiba anaknya ini cerita kepada bapaknya. Dia masih kelas 6 SD waktu itu ya. Kebetulan tinggalnya di kota Semarang. Ayah, aku pengennya sekolah di negeri aja SMP-nya. Saya ingin SMP Negeri 11 Semarang. Ketika bapaknya mendapat pertanyaan putrinya tersebut, teringat dengan ucapan saya, anak ini harus diberi kalimat yang menantang, mengandung masa depan dan inspiratif. Langsung bapaknya itu menjawab, ayah maunya kamu di pondok pesantren. Kalau kamu tidak mau, maunya di SMP negeri, harus SMP negeri terbaik sekota Semarang, yaitu SMP Negeri 2 Semarang. Jangan ya, SMP 11 saja, yang SMP 2 kan sudah masuknya. Tidak mau. Ayah malu, ayah ini sering isi pengajian ya. Sebagian orang mengatakan, ayah ini Ustadz kok sekolah di negeri anaknya cuma di SMP 11. Ayah malu, kalau mau ya kamu di SMP Negeri 2 Semarang atau mondok. Ternyata itu sesuatu yang inspiratif, mengandung tantangan ya, masuk ke SMP Negeri terbaik sekota Semarang, kemudian itu masa depan dan bagi dia menginspirasi, keren ya bisa masuk di SMP Negeri 2 Semarang. Saat itulah hasrat anak ini naik untuk mencapai cita-cita masuk SMP Negeri tersebut, dia baru mau belajar. Betul Pak Sofyan, anak saya tantang begitu, saya kasih kalimat inspiratif, sekarang rajin belajar. Itu ya, jadi dia itu rajin belajar tepat waktu itu ketika ada sesuatu yang menginspirasi dia, hasratnya muncul untuk mencapai itu, baru dia mau bersusah payah untuk rajin belajar dan disiplin terhadap waktu. Contoh kedua, ya, anak tingkat SD, intuiting, anak ini cukup cerdas sebetulnya, ya, di Pondok Tafid, kelas 2 SD dia sudah hafal 5 juz, ketika ujian kenaikan kelas hanya mau setor 4 juz, kurang 1 juz, juz 5, tidak mau. Dirayu, dipaksa, tidak mau, dihantam tidak naik kelas, dia cuek aja. Intuiting itu kan ya, termasuk cuek juga ya. Singkat cerita, anak ini nggak naik. Konsultasi ke saya, orang tuanya, dicek Pak, dia stres nggak? Di situ dia tertekan, enggak? Malu enggak? Karena tidak naik. Kalau dia malu, agak depresi, pindah aja ke pondok lain. Tapi kalau dia cuek, tidak usah pindah. Ternyata dia cuek, berarti tidak usah pindah. Nah, inspirasi yang muncul adalah ketika dia pulang jadi dia ngulang kelas 2, waktu lebaran pulang, main ke temennya, ya, ibunya temennya bilang begini, Mbak kamu kan pinter, kamu jadi dokter besok ya. Ternyata kalimat itu menginspirasi dia. Wah, dia cuma melirik gini, merenung gitu. Itu kalau dikasih masukan kan enggak komen dia hanya. Merenung sendiri, setelah dia ngeklik dengan perenungan itu, dengan kalimat yang inspiratif yang masuk di telinganya, baru nanti dia akan action. Ternyata dia
tertarik, terinspirasi jadi dokter ya, nanti bisa hafidhah, jadi dokter kan keren itu ya. Bagi orang itu sangat keren. Sampai di rumah ibunya mendengar cerita dari tetangganya tentang hal tersebut, anak dipancing, anak itu baru mainan itu ya. Kemudian dipancing, Mbak, kamu nanti mau jadi dokter. Tiba-tiba dia terbelah, memang bisa Bu, bisa, insya Allah bisa. Tapi kamu harus rajin belajar, tafidnya juga harus baik, belajar ilmu umumnya juga harus rajin. Alhamdulillah anak ini terinspirasi betul ya. Habis itu pulang ke pondok itu belum kenaikan kelas, ketika ujian kenaikan kelas ya. Jadi kalau di pondok itu kan ada pondok tafid, tajwid 30 juz plus ujiannya kejar paket A ya. Dia tanpa ada yang menyuruh belajar kelas, naik kelas 3 dari rank 1, dari habis gak naik jadi rank 1, rank kelas ya, bukan rank tafidnya ya. Rank tafidnya dia sekitar rank 5 atau 7 ya. Ketika naik ke kelas 4 juga ranking 1 waktu itu. Update terakhir sekarang udah kelas 5 tapi rank kelasnya agak turun 3 atau 4, tapi tafidnya alhamdulillah sudah bisa melaju dengan baik ya, sudah sekitar 25 juz kalau nggak salah itu. Itu ya. Ini dua cerita yang dipicu oleh kisah yang inspiratif. Kisah yang inspiratif. Tetapi kalau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian kesulitan untuk membuat cerita tersebut ya, ambil langkah kedua. Diselang-seling antara belajar dengan penyerapan bakat seni. Misalnya belajar 10 menit, 5 menit menggambar. Belajar lagi 10 menit, 5 menit mewarnai. Belajar 10 menit, 5 menit jalan-jalan lihat langit. Karena memandang langit itu termasuk refreshingnya anak atau orang intuiting. Dia lihat langit, fresh, pulang lagi ke rumah belajar lagi. Terus diselang-seling itu. Belajar itu adalah melaksanakan kewajiban, dia penyalur bakat seni itu adalah haknya, refreshing. Jadi antara kewajiban belajar dengan haknya refreshing itu ketika imbang, maka dia akan bisa kondusif mau belajar. Terus begitu ya. Nah ini memang tantangan bagi kita orang tua yang punya anak intuiting untuk mendampingi dengan model seperti itu. Demikian rekan-rekan sekalian, monggo silahkan dipraktekkan yang punya putra intuiting. Nanti kalau belum bagus silahkan dikonsultasikan lagi ke saya, baik di kolom komentar di YouTube maupun japri ke WA saya. Demikian inspirasi malam dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.